karma itu bukan karena diturunkan oleh orang tua, bukan. Orang tua itu hanya menyiapkan wadah, dan sang jiwa itu yang mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa, mendapatkan karmanya karena dirinya sendiri. Itulah keadilan. Tuhan itu maha adil, adil seadil-adilnya. Kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang karma. Apakah ada karma orang tua itu menurun kepada anaknya? Saya jawab, tidak pernah ada. Kenapa ada anak yang tersiksa padahal yang berbuat itu adalah orang tuanya? Bukankah seperti itu tidak adil? Bukankah Tuhan kita itu menciptakan, membuat alur itu dengan seadil-adilnya? Tapi kenapa ada orang yang terlahir dalam lingkup golongan orang kaya, ada orang yang terlahir dalam golongan orang miskin, ada orang yang terlahir cacat dan sebagainya? Itu kenapa? Apakah itu keturunan karma dari orang tua? Menurut saya pribadi, tidak sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi? Penjelasannya seperti ini. Dalam diri kita itu ada DNA, dan DNA itu akan merekam sifat, karakter, perilaku, rasa dari orang tuanya. Dan ketika orang tua itu selalu merasakan mungkin kalau sedih, khawatir, yang negatif-negatif, mungkin mempunyai kesalahan-kesalahan dan sebagainya, itu akan terekam oleh DNA. Dan DNA itu akan ikut dengan sel sperma dan sel telur. Ketika rekaman itu masuk ke dalam sel sperma, sel telur, itu akan menjadikan si jabang bayi. Dan jabang bayi yang terbentuk itu akan mempunyai rekaman energi dari orang tuanya. Jadi rekaman-rekaman buruk, rekaman-rekaman kesalahan, rekaman-rekaman rasa dari orang tuanya. Dan itu yang membuat raga itu mempunyai energi negatif yang mungkin bisa membuat sang jabang bayi mungkin cacat dan sebagainya. Itu karena rekaman-rekaman energi itu. Tapi perlu diingat, wadah itu akan menarik sesuai isinya, atau isi itu akan sesuai dengan wadahnya. Jadi ketika seumpama ini diri raga nih, ini sang jabang bayi yang telah mempunyai rekaman-rekaman dari orang tuanya, yang orang biasa sebut itu adalah karma, keturunan orang tua. Ini sebenarnya hanya berlaku bagi raga. Tapi kembali lagi, energi sejenis menarik energi sejenis. Raga ini umpamanya mempunyai energi 5, otomatis raga ini akan menarik sang jiwa yang sesuai dengan energi raga ini. Jadi seumpamanya ini mempunyai kapasitas 5, otomatis akan menarik sang jiwa yang sama kapasitasnya dengan 5. Jadi sang jiwa ini memang sudah mempunyai karma karena dirinya sendiri. Kehidupan sebelumnya mungkin sang jiwa ini mempunyai kesalahan-kesalahan yang begitu banyak, atau mempunyai kesalahan-kesalahan yang harus diselesaikan. Dan sang jiwa ini akan mencari wadah yang pas dengan karma yang ia bawa. Dan karma yang ia bawa ini ya karena perilakunya ia sendiri. Sopo nandur bakal ngondo. Ketika hidup sebelumnya
sang jiwa ini mungkin pernah menanam kesalahan, menanam keburukan dan sebagainya, otomatis sang jiwa ini akan ketarik masuk ke dalam diri raga ini, atau sang jabang bayi yang mempunyai karma sesuai dengan apa yang sang jiwa ini punyai. Jadi orang tua itu tidak pernah menurunkan karma kepada anak-anaknya atau keturunannya, tidak pernah. Orang tua itu hanya membentuk wadah, dan sang jiwa itu secara otomatis akan ketarik memasuki wadah yang telah siap ini, sesuai dengan kesalahannya, mungkin dengan karma-karma buruk atau karma-karma baik sang jiwa ini. Dan kenapa sang jiwa ini mempunyai karma? Ini karena kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya mungkin membuat kesalahan, membuat keburukan, atau membuat kebaikan dan sebagainya. Ini akan masuk ke dalam raga yang pas. Dan dalam Al-Quran pun sebenarnya ada. Dalam Al-Quran itu disebutkan seperti ini. Dalam surat Al-An'am ayat 133, dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah, akan dia gantikan dengan yang dia kehendaki, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Jadi setelah Tuhan kita memusnahkan kita, maka kita akan terlahir kembali di golongan lain, golongan yang sesuai dengan karma yang kita bawa. Karena sang jiwa itu ketika lepas dari raga, sang jiwa itu membawa rekaman-rekaman karma dari kehidupan sebelumnya, sehingga sang jiwa itu akan ketarik masuk ke dalam wadah sesuai dengan karmanya sang jiwa tersebut. Jadi sebenarnya bukan dosa keturunan, bukan karma keturunan dari orang tua, bukan. Tapi karena jiwanya ini sendiri, jiwa ini yang ketarik masuk ke wadah yang sesuai dengan karma yang ia bawa atau sang jiwa ini bawa. Apakah kita pernah meminta agar diberi anak begini dan begitu? Kan tidak. Itu secara otomatis. Orang tua itu hanya mengukir wadahnya. Dan sang jiwa ini akan ketarik sesuai dengan karmanya. Jadi sang jiwa ini bisa terlahir. Mungkin sekarang di Indonesia, besok di luar negeri, besoknya lagi entah di mana dan sebagainya. Sampai sang jiwa itu benar-benar bisa kembali pulang dengan selamat. Selama sang jiwa belum mengetahui ilmu kesejatian, belum mengetahui jati dirinya, sang jiwa ini akan selalu terlahir terus menerus. Jalaluddin Rumi pun pernah membuat kata-kata, aku pernah menjadi partikel, aku pernah menjadi binatang, aku pernah menjadi tumbuhan, aku pernah menjadi manusia, dan nanti entah akan menjadi apa lagi. Itu kan kata-kata reinkarnasi. Jadi sebenarnya reinkarnasi itu ada. Cuman dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat rahasia. Seperti setelah kamu musnah akan kami hidupkan kembali, mati, hidup, dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu ada. Dan karma-karma itu, dosa-dosa itu, ya karena dirinya sendiri. Karena kehidupan sebelumnya. Jadi dia membawa rekaman jiwa dari kehidupan sebelumnya. Dan sang jiwa ini akan memasuki wadah yang sesuai dengan karmanya. Jadi bukan orang tua menurunkan dosa, orang tua menurunkan karma kepada anaknya, kepada keturunannya, bukan.
Orang tua itu hanya menyiapkan wadah sesuai dengan karma sang jiwa itu. Nah, agar kita tidak menarik jiwa-jiwa yang mempunyai kesalahan banyak dan sebagainya, jaga rasa kita agar selalu tenang, damai, bahagia. Karena rasa yang kita rasakan ini akan mempengaruhi sperma kita, sel telur kita. Akan sangat mempengaruhi reproduksi kita, yaitu lewat DNA. Kita menginginkan mendapatkan anak yang soleh dan soleha, tapi kita selalu dipenuhi oleh kesedihan, kekhawatiran, emosi dan sebagainya, ya otomatis sperma kita, sel telur kita itu akan menyimpan rekaman-rekaman kebencian, kegelisahan dan sebagainya, ya otomatis akan menarik jiwa yang bermasalah. Tapi ketika kita menjaga rasa tenang, damai, bahagia, penuh cinta, penuh syukur dan sebagainya, otomatis DNA kita itu akan baik, sel sperma kita itu akan baik, sel telur kita akan baik, sehingga sel sperma dan sel telur ini baik semua. Ini akan menarik jiwa-jiwa yang baik pula. Ya itulah yang akan menjadikan anak soleh dan soleha. Sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing. Itu sangat berpengaruh, sifat, karakter, pola pikir, rasa kita itu sangat mempengaruhi. Itu akan membuat wadah sesuai dengan apa yang kita rasa. Kita menginginkan anak yang soleh-soleha, tapi setiap hari kita merasakan sesuatu yang negatif, ya otomatis kita akan menarik jiwa-jiwa yang negatif pula, yang mempunyai karma-karma lumayan membawa dosa besar. Jadi reinkarnasi itu memang benar-benar ada. Ini menurut keyakinan saya. Yang namanya keyakinan kan berbeda-beda. Jadi ini hanya tukar kabar apa yang saya ketahui ya seperti ini. Jadi jangan sampai kita saling berdebat karena keyakinan atau sudut pandang atau pemahaman yang berbeda. Ini hanya tukar kabar. Umpama bermanfaat, monggo diambil. Umpama tidak bermanfaat atau tidak sepaham atau tidak sependapat, tidak apa-apa. Ini hanya tukar kabar. Jadi menurut pemahaman saya, karma itu memang benar-benar ada. Disitulah letak keadilan. Maka ketika sang bayi atau hidup kita mengalami begini dan begitu, kita dipertemukan, disakiti oleh orang lain dan sebagainya, itu ya karena karma kita sendiri di masa lalu. Sehingga sekarang kita menuai, tabur tuai. Sopo nandur bakal ngunduh. Nandurnya entah kapan, panennya sekarang. Jadi itu memang benar-benar ada. Contoh, ada anak kecil yang tiba-tiba bisa main musik dengan lancarnya dan sebagainya. Ada mungkin anak kecil yang tanpa belajar bisa berbahasa Inggris dengan fasihnya. Berarti sang jiwa itu dulu-dulunya mungkin itu musisi. Ada anak kecil yang tidak pernah bahasa Inggris tiba-tiba pinter berbahasa Inggris. Berarti sang jiwa itu dulu-dulunya pernah hidup di Inggris. Sehingga ketika anak kecil itu dipoles sedikit atau mendengar bahasa Inggris, rekaman jiwanya itu langsung bangkit. Sehingga dia tanpa belajar itu akan bisa. Karena rekaman jiwanya. Seperti kita sering mengalami sesuatu yang seolah-olah pernah melakukan atau pernah mengalami kejadian yang padahal kita belum pernah mengalami itu. Tapi seolah-olah kita ke suatu tempat, kita merasa, kok saya seolah-olah pernah ke sini, tapi kapan ya? Ya sebenarnya adalah rekaman jiwa masa lalu kita. Berarti kita dulu pernah ke situ. Kita dulu pernah mempunyai momen-momen di tempat itu. Deja vu itu adalah rekaman jiwa. Karena sang jiwa biarpun berganti-ganti raga, tapi sang jiwa selalu membawa rekaman dari masa lalunya.
Jadi jangan heran kita ke suatu tempat, tiba-tiba kita seolah-olah pernah merasa berkunjung ke tempat itu, kita berjumpa dengan orang yang baru kita kenal, seolah-olah langsung akrab. Berarti dulu-dulunya itu ada hubungan, entah itu sahabat, teman. Kita melihat orang, tiba-tiba kita benci dan sebagainya, berarti dulu-dulunya kita pernah bermasalah dengan orang tersebut. Menurut saya, karma itu bukan karena diturunkan oleh orang tua, bukan. Orang tua itu hanya menyiapkan wadah, dan sang jiwa itu yang mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa, mendapatkan karmanya karena dirinya sendiri. Itulah keadilan. Tuhan itu maha adil, adil seadil-adilnya. Kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu, entah di kehidupan yang kapan, ya otomatis kita akan dihukum, akan disiksa di kehidupan ini atau kehidupan berikutnya. Kita itu sebenarnya jiwa satu. Jiwa kita ya ini itu saja, tapi berganti wadah berkali-kali. Dan ketika berganti wadah berkali-kali, rekaman jiwa itu selalu ada. Kita selalu membawa rekaman jiwa. Dari rekaman jiwa itulah kita akan mungkin mendapatkan siksa atau mendapatkan bahagia. Ya semua itu karena diri kita sendiri, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena kesalahan Tuhan, bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena kesalahan orang tua kita hidup menderita dan sebagainya, bukan karena diri kita sendiri. Orang tua itu hanya menyiapkan wadah, dan wadah dan isinya itu pasti sesuai. Jadi tidak ada yang namanya dosa diturunkan kepada anak. Kalau seperti itu tidak adil. Orang tua yang berbuat salah kok anak yang harus menanggung, itu tidak adil. Tapi ketika sang jiwa ini mempunyai kesalahan dan orang tua menyiapkan wadah, itu baru adil. Jadi ya tidak ada yang salah. Yang salah ya diri kita sendiri, sang jiwa ini. Bukan salah orang tua, bukan. Nah wong-wong tua ya ora pernah njaluk begini dan begitu, tidak. Kenapa kita terlahir kembali? Kenapa kita reinkarnasi dan sebagainya? Itu untuk menyelesaikan karma kita, untuk menyelesaikan sesuatu yang belum kita selesaikan. Mungkin dosa-dosa, mungkin tugas-tugas yang belum terselesaikan, ya kita selesaikan. Jadi dalam raga baru, seumpama raga saat ini sekarang ini, ya kita harus mempunyai kesadaran, kita harus terus bertumbuh kesadarannya, jiwa kita harus bertumbuh. Mungkin dulu kita waktu di raga berikut sebelumnya kita mencapai pencapaian 5, mungkin seharusnya sekarang kita harus naik level menjadi 6 atau 7 atau bahkan langsung sempurna. Kita cari jalan kembali pulang. Ketika kita sudah tahu jalan pulang, ya sudah, lepas. Kita tidak terlahir kembali. Kenapa bumi ini semakin padat? Ya karena banyak orang yang remedi, gagal maning. Kudune bali marang sang yang suci. Tapi karena kesalahan-kesalahan, karena dosa-dosa, karena kelalaian, karena kita tidak tahu jalan pulang, lahir lagi, remedi lagi. Mari kita belajar bersama untuk menemukan jalan pulang agar kita bisa kembali pulang dengan selamat. Jadi intinya tidak ada dosa yang diturunkan oleh orang tua, tidak. Tidak ada karma yang diturunkan oleh orang tua, tidak. Orang tua itu hanya menyiapkan wadah, dan karma jiwa itu karena jiwanya sendiri, karena sang jiwa yang belum selesai dengan dirinya sendiri.
sehingga sang jiwa itu terlahir kembali. Sang jiwa akan masuk ke dalam wadah yang sesuai dengan kapasitasnya atau sesuai dengan karmanya. Jadi jangan sampai menyalahkan orang tua karena mungkin hidup kita sengsara menderita, jangan. Itu karena kesalahan jiwa kita sendiri di masa lalu. Seharusnya kita bersyukur kita terlahir menjadi manusia. Karena banyak saudara-saudara kita yang terlahir bukan ke raga manusia, Bu. Mungkin ke pohon, ke binatang dan sebagainya. Nah, kita terlahir menjadi manusia atau ke dalam raga manusia ini, ayo kita gunakan semaksimal mungkin. Kita gunakan untuk selalu bermanfaat, untuk selalu berbuat kebaikan, agar kita tidak membuat karma buruk, tidak membuat karma baru. Kita tebarkan cinta kasih kepada seluruh makhluk. Kita tebarkan energi ilahi kepada seluruh makhluk. Karena kita sangat-sangat bersyukur bisa terlahir kembali menjadi manusia. Mari kita belajar bersama untuk terus bertumbuh agar jiwa kita menjadi jiwa yang sempurna, agar kita bisa kembali pulang kepada Sang Maha dengan selamat. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Rahayu, rahayu, rahayu.